Ini hanya kisah fiktif, bersifat karangan semata, bukan kisah nyata atau legenda. Jangan baper ya, semoga terhibur. Dan jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Selamat membaca. Jenny tak pernah membayangkan sebelumnya akan bersekolah di sekolah yang tak lazim seperti ini. Kedua orang tuanya membawanya ke sekolah sihir. Kecintaan orang tuanya akan dunia mistis membuat mereka membawa Jenny ke sekolah paling terkenal dalam dunia sihir. Demi apapun Jenny tak ada hasrat untuk mempelajari mantra ataupun pembuatan ramuan yang diajarkan di sekolah sihir. Bahkan untuk membawa tongkat sihirnya pun ia merasa enggan. Bukan tanpa alasan Jenny membenci dunia sihir. Karena ia merasa trauma saat waktu kecil ia diculka oleh seorang nenek-nenek sihir. Itulah alasan mengapa ia membenci sihir. Mereka memanfaatkan kekuatan mereka untuk hal-hal yang tak baik. Bahkan dengan terang 2N ia menunjukkan rasa tak sukanya pada siapa saja yang memiliki ilmu sihir itu, termasuk salah satu murid yang paling pintar dan handal dalam membuat ramuan sihir. Ya, Lalisa. Iya, ada apa? Mulai sekarang, kau resmi menjadi tahanan asrama. Atas nama kepala sekolah yang terhormat, aku menyampaikan pesan ini. Tak ada satupun murid yang menyukai Jenny, sifat arogan dan tak suka melihat siswa lain menggunakan sihir. Kerap membuat mereka dalam masalah. Jenny selalu melaporkan hal-hal yang membuat siswa tak suka padanya, termasuk teman-teman Lisa. Kenapa Lisa tak melakukan apapun? Dia menyelundupkan peralatan dan bahan dua untuk membuat ramuan di malam hari dan tanpa izin. Rio bisik-bisik siswa yang tak suka pada Jenny yang selalu mencampuri urusan mereka. Namun Jenny hanya tersenyum lebar dengan hal-hal yang ia dengar. Ia sangat suka mengacaukan siswa yang mencoba hal-hal baru. Setelah selesai dengan urusannya, Jenny beranjak pergi ke kamarnya. Hari di mana ia bisa membuat kesulitan bagi seorang penyihir adalah hal paling Jenny sukai. Dengan rasa puas menyelimuti, Jenny merebahkan diri di atas tempat tidurnya dan mulai berbaring, namun tiba-tiba seekor gagak mengetuk jendelanya. Ia pun segera membukanya. Jenny melihat si gagak yang terbang saling melihatnya. Lama Jenny menatap sang gagak, namun tanpa Jenny sadari sang gagak membuka paruhnya dan meludahkan cairan biru ke wajah Jenny. Tauhyak, apa yang kau lakukan gagak si Irfan? Awas saja kalau aku melihatmu lagi, ku cabut bulu 2 meter supaya kau tak bisa terbang lagi. Saat mencoba membersihkan cairan yang ada di wajahnya, tiba-tiba ia pingsan selama beberapa jam. Setelah sadar ia melihat ruangan kamarnya terlihat lebih besar dan ia merasa sulit untuk berdiri. Kedua kakinya tidak mengikuti instruksi dari otaknya untuk melangkah. Jenny menyadari ada yang salah dengan dirinya. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melihat sebuah cakar kucing, membuat ia memekik keras, namun suara yang keluar malah erangan khas kucing, membuat ia frustasi akan keadaannya. Tiba-tiba Jenny teringat akan gagak tadi dan cairan yang mengenai wajahnya. Pasti ia berubah karena ramuan tadi. Dan jika memang benar, hanya ada satu orang yang Jenny bisa curigai. Ia adalah Liz, karena hanya anak itu yang suka membuat ramuan aneh. Jenny menggeram marah. Ia pun bangkit dan mencoba keluar dari kamarnya, berjalan dengan kaki duanya yang kecil imut dan mungil membuat langkahnya terasa semakin jauh. Ia berjanji akan mencakar habis wajah Lisa nanti. Hampir sejam lamanya ia berjalan ke arah kamar Lisa, membuat kakinya terasa remuk. Ia pun mencakar-mencakar pintu kamar Liz sambil mengaum dengan kencang. Mewan Janita membuat Liz mendengarnya, tapi gonggongan dari arah belakang Jenny membuat bulu kuduknya berdiri. Ia malah menarik perhatian sosok lain.
Jenny sangat mengenal Dogi itu. Hewan berbulu yang berisik itu selalu mengguguk siapapun yang ada, bahkan ia selalu mengejar kucing peliharaan. Siswa lain, saat Jenny berbalik melihat Dogi itu, mata kucingnya membulat dan bulunya merinding. Beruntung, saat sang Dogi sudah dekat ke arahnya, tiba-tiba pintu yang sedari tadi ia cakar akhirnya terbuka dan ia pun langsung masuk serta berlindung di balik kaki Lise. Si Dogi pun juga ikut masuk karena pintu itu terbuka lebar, membuat Lise lalu melerai. Kedua hewan menggemaskan itu. Ya, Dalgoma berhenti mengejar. Kucing, Eigo kau sangat menggemaskan, Chin. Tapi aku baru pertama kali melihat kucing seperti ini, bulunya sangat cantik. Di mata Lise, bulu kucing Jenny sangat cantik. Tak ada satupun kucing yang memiliki bulu indah seperti itu, membuat Lise sejati ingin memeliharanya. Namun lain halnya dengan Jenny, ia terlihat sangat marah pada Lise. Sedari tadi ia terus mengongyong, namun itu terlihat lucu di mata Lise. Aigo kau sangat lucu, aku akan memberi nama kau Leo. Atau Luca ya? Aduh aku bingung. Tak apa nama Leo sangat bagus untukmu mulai sekarang. Kau jadi kucingku Leo. Jenny menggeram marah. Tak bisakah Lise membedakan mana jantan dan betina? Bisa-bisanya dia memberikan nama Leo untuknya. Namun sebanyak apapun ia menjelaskan tetap saja Lise tak akan paham. Akhirnya ia hanya bisa pasrah saja. Bersambung, gimana guys, suka nggak kalau cerita ini dilanjut? Kalau nggak suka, ya next dicari cerita yang bagus. Karena nggak ada yang berhasil. Jawab, jati pulsanya buat saya aja. Hehehe.